sendiri mengeluarkan solusi mencetak murah atau mencetak hemat untuk mencetak materi pembelajaran. Kenapa? Karena berdasarkan DAF 1969, materi pelajaran akan dapat diserap secara 79% lebih bagus menggunakan visual. Jadi materi pelajaran Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cetak dengan menggunakan teknologi printer Epson yang sudah menggunakan inktank di dalamnya, jadi sangat hemat biaya cetaknya. Volume pencetakannya juga banyak, jadi tidak khawatir kalau materi pembelajarannya cukup banyak. Kemudian pada saat online learning, materi ini menjadi materi pendukung bagi siswa-siswi yang belajar menggunakan aplikasi online learning atau learning management system. Nah, bagi siswa-siswi yang offline, materi ini juga bisa digunakan sebagai pendamping untuk pembelajaran melalui TV dan radio. Kenapa? Karena menggambar, mencetak, dan juga membuatkan banyak job atau kreatif job menggunakan material yang di printer akan mampu menghasilkan kreativitas siswa di rumah maupun di sekolah. Karena keuntungan dari produk ini adalah resolusinya tinggi, gambarnya bagus, kemudian biaya cetaknya hemat, dan juga garansinya lama. Nah, saya kira Bapak Ibu sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan saya kembalikan kepada Om J. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih Pak Jan. Presentasinya bagus banget. Mudah-mudahan sama Om J. Kawan-kawan di seluruh Indonesia sudah punya produk-produk Epson sehingga rasa. Om J, mohon maaf, bisa saya sampaikan, kebetulan saya juga mengundang salah satu partner kami di sini, yaitu Bapak Marcel dari Milenia. Nanti mereka juga bisa membantu memberikan solusi. Nanti bisa kita share kontaknya juga. Mungkin Pak Marcel bisa raise hand atau bisa berbicara. Tadi saya lihat ada Pak Marcel. Ya, tadi sempat ada aktif di chatting Om J. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Jan dari Epson. Alhamdulillah Kepala Pusat Kurikulum sudah bergabung bersama kita, juga ada Pak Leli. Halo Pak Maman, Pak Leli. Ya, Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah. Silakan Pak Maman. Langsung saja Pak Maman. Ya. Supaya lebih menarik Bapak yang ditunggu sekarang yang jadi bintang. Silakan Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat masih pagi ya Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat seperti itu. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian di sini dari Terbit Andi ya, dari Epson juga tadi saya lihat, dan dari berbagai hal lainnya, terutama kepada penyelenggara ya di sini, PGRI dan yang mungkin terkait lainnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbi semesta alam atas kesempatan bisa bertemu dan bersilaturahmi pada kesempatan yang insya Allah sangat baik ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan berada di kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan hari ini saya mengapresiasi bahwasanya ini adalah suatu hal yang konteksnya positif ya, dan mudah-mudahan ke depan untuk informatika bisa menjadi salah satu mata pelajaran yang menarik bagi siswa ya Pak Bapak dan Ibu sekalian, termasuk juga nanti bahan-bahan ajarnya juga mudah-mudahan berkualitas dan banyak dipakai di berbagai tempat seperti itu. Bapak dan Ibu, terkait dengan pertemuan hari ini, saya berharap bahwasanya nanti akan ada kolaborasi ke depannya yang akan lebih baik lagi, baik sesama di informatika sendiri ataupun dengan PGRI. Terkait juga mungkin nanti akan ada kolaborasi berbagai kegiatan bersama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, lalu juga mungkin dari Epson ya Pak. Terima kasih ada mitra yang bisa berkolaborasi bersama-sama dengan para pendidik di sini, para juga pelaku pendidikan ya, walaupun mungkin tidak semuanya harus seperti itu. Dan segala sesuatunya tentunya mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan bagi kita semua. Bapak dan Ibu, satu hal yang mungkin perlu kita pahami bersama, bahwasanya anak-anak usia dini kita sekarang ini, usia sekolah itu usianya yang sekitar 7 ya, 5, 6, 7 sampai kemudian usia SMA dan perguruan tinggi. Kalau kita hitung
pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka itu mereka adalah orang-orang produktif, Bapak Ibu. Jadi 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045, anak-anak usia sekolah kita ini adalah anak-anak yang akan menjadi tulang punggung bagi Republik Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi 1945 sampai 2045. Jadi apapun yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, berbagai teknologi ya, dan terkait dengan informatika juga, itu akan istilahnya sedikit banyak berkontribusi bagi masa depan anak-anak kita pada masa yang akan datang. Dan saya mengapresiasi bahwasanya ini merupakan suatu tindakan positif ya, karena memang informatika sepertinya menjadi sesuatu yang literasi lagi gitu. Literasi itu artinya apa ya, kecakapan hidup ya, sesuatu yang tidak bisa tidak gitu, harus dimiliki ya, untuk mendapat atau untuk perkembangan pada masa yang akan datang. Penggunaan teknologi dan kemudian hal lainnya dan seterusnya, tinggal bagaimana digunakan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan ya, tidak sifatnya mubazir, tidak berlebihan, dan kemudian juga bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu dari Puskuluk, Pak Lili sudah ada ya, Pak Lili? Sudah Pak, alhamdulillah. Sudah, oke, terima kasih Pak Lili. Jadi dari Puskurbuk, insya Allah ini rekan kami dari Pak Lili yang mungkin akan memberikan banyak paparan kepada Bapak dan Ibu terkait berbagai hal yang kira-kira terkait dengan akan seperti apa ke depannya, terkait khususnya terkait dengan informatika ya, karena Pak Lili ini yang banyak berkiprah dalam hal tersebut. Bapak dan Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal ini. Dan untuk kedepannya ya Pak, Bapak Panitia, Pak Wijaya dan teman-teman sekalian, saya nitipkan ke Pak Lili segala sesuatu kira-kira bisa dibahas bersama dengan berbagai hal lainnya. Terima kasih. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Maman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Pak Maman. Ya, terima kasih. Salam. Silakan Pak Lili melanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Wijaya dan Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apresiasi yang terbesar pada tim Ikatan Guru TIK yang berada di bawah naungan PGRI. Om Jai, luar biasa Om Jai, terima kasih. Sama. Pada kesempatan kali ini mungkin dengan tema yang Om Jai sampaikan, yaitu peran guru TIK dalam kurikulum, khususnya di era COVID-19. Mungkin kami akan sedikit perkenalan dulu mungkin Om Jai ya. Ya. Boleh ditampilkan Om Jai yang saya kirim linknya atau gimana? Bapak bisa mampir langsung bisa. Kemarin belum di ini Mas saya. Oh iya. Kalau di situ ada browser, via browser juga bisa Om Jai, soalnya saya pakai ini. Nah ini ada kok, sebentar Pak, yang dari Pak Leli ya? Iya, di browser aja, karena bisa pakai Prezi. Oh, di download apa di ini Pak? Kan diklik aja yang atas. Klik yang di atas. Apa sih ingat saya? Ah ini yang link ya Pak? Yang link aja nih ya? Iya, link aja, klik nanti terbuka di browser ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu presentasi, kita perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Afif, nama lengkapnya Leli Afif. Saya sudah lebih 10 tahun di pesantren perempuan, dan alhamdulillah pada kesempatan pengembangan 2013, mulai dari awal tahun 2013 sampai dengan saat ini, saya berkecimpung di bagian TIK ya. Kebetulan TIK itu dulu nanti akan saya jelaskan di presentasi bagaimana sejarahnya kenapa TIK kok bisa dihapus, supaya Bapak Ibu mendapatkan beberapa klarifikasi yang mudah-mudahan akan menjadi hikmah bagi kita sampai sekarang, sampai diperolehnya mata pelajaran informatika. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa terkait tema yang disampaikan oleh Jai, itu peran guru, sebetulnya bagaimana mengatur peran guru itu sebetulnya ada di bawah
Dirjen GTK ya, nanti Dr. Iwan Staril yang akan menyampaikan. Nah, jadi kami selaku pusat kurikulum dan perbukuan ingin menyampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait tusi kami ya, tugas fungsi dan jadi ada 4 item seperti yang sudah tampil di layar Bapak Ibu. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan tema peran guru TIK ini, bahwa kami ingin menyampaikan tusi yang pertama, yang kedua kemudian TIK pada kurikulum 13, karena pada saat ini kan yang masih berlaku adalah kurikulum 13. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan Kemdikbud terkait terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir adalah berupa rekomendasi atau peran guru, karena kami tidak bisa menyampaikan satu kebijakan peran guru di bawah tugas fungsi posguru, tapi kami bisa menyampaikan tugas dan fungsi. Selanjutnya, Ya, selanjutnya jadi pusat kurikulum dan perbuatan ini memiliki 3 tugas fungsi ya, 3 tugas fungsi. Yang pertama adalah terkait dengan kurikulum, itu semua berada di peraturan Mendikbud nomor 40. Mungkin next, pada bagian kurikulum kita memiliki fungsi adalah memberikan atau mengeluarkan kebijakan teknis, itu menyiapkan bahan kebijakan teknis. Dalam hal ini jika disampaikan dalam bentuk yang konkret adalah kita menyiapkan kurikulum ya, menyiapkan kurikulum, melaksanakan, kemudian monitoring atau pemantauan dan evaluasi sampai pada akhirnya adalah pelaporan. Itu semua terkait dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum. Jadi ketika ditanya bagaimana kurikulum yang akan disampaikan pada era COVID-19, maka nanti akan ada kebijakan yang disampaikan oleh Mendikbud, tapi bahannya kami yang siapkan. Next, dan yang kedua adalah next lagi. Kedua adalah kebijakan terkait perbukuan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa yang pertama adalah kita melakukan pengembangan. Mungkin timnya Om Jai itu sudah, yang saya tahu sudah membuat beberapa buku ya, informatika. Tapi juga dalam kurikulum 2013 ini sebetulnya memang karena baru diluncurkan tahun 2018, jadi sementara rencananya adalah tahun ini akan dikembangkan. Kemudian Puskurbuk juga melakukan pembinaan kepada para penerbit, pengawasan juga dari sistem perbukuan ini juga sudah sudah dilindungi dalam undang-undang perbukuan. Next, Om Jai. Nah, yang terakhir mungkin ketatausahaan bagaimana kita melakukan pekerjaan. Next. Nah, ini yang saya tidak ingin membuka luka lama barangkali ya yang bisa disebutkan dalam ini, karena banyak terjadi ketidaksukaan atau ketidakterimaan dari para guru ketika waktu itu tahun 2013. Tapi saya ingin menyampaikan dalam bentuk klarifikasi yang barangkali selama ini belum ada yang menyampaikan kenapa TIK dihapus, mana yang dimaksud dengan naskah akademik, prakarya dan sebagainya. Itu kan pertanyaan yang selama ini belum terjawab saya kira, sehingga kenapa TIK kok dihilangkan di kurikulum 2013. Saya ingin menyampaikan dari tiga generasi ya, mungkin dari tahun 2013 sampai 2020 ini sudah terjadi 3 perubahan. Yang pertama, next mungkin Om Jai. Jadi tahun 2013 itu kajian yang dilakukan oleh tim pengembang kurikulum 2013 ada terdapat 5 item. Memang ini tidak tercatat atau tidak tertulis dalam dokumen manapun, tapi ini menjadi kajian yang utamanya adalah merubah struktur kurikulum. Yang pertama terkait TIK yang pada kurikulum 2006 itu disampaikan dalam bentuk mata pelajaran. Itu
itu kita kaji di dalamnya adalah terdapat materi utamanya dalam bentuk aplikasi perkantoran atau office ya, itu yang sangat utama berada di sana. Jadi bagaimana kita menyampaikan materi pada mata pelajaran TK itu adalah lebih besar penggunaan aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint, sehingga dengan kondisi tersebut dan memperhatikan kajian yang kedua bahwa semua mapel dalam kurikulum 2013 harus berbasis tiga, sehingga yang disampaikan oleh materi TIK ini harusnya bisa juga digunakan oleh semua mata pelajaran, sehingga penggunaan Word, dan Excel, penggunaan PowerPoint itu harus bisa digunakan oleh semua mata pelajaran. Dalam hal ini memang secara logika baiknya kan kita belajar gitu ya, belajar Word, Excel, PowerPoint supaya bisa semua mata pelajaran berbasis TIK. Tapi dalam pemikiran lain bahwa untuk mempelajari Word, Excel, dan PowerPoint itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan struktur kurikulum. Nah, kita mengakomodasi tantangan eksternal, yaitu bagaimana posisi kita pada hasil asesmen di lingkup global ternyata ada beberapa yang kurang. Misalnya dalam PISA, TIMSS, dan sebagainya itu tetap posisinya mungkin sampai sekarang juga masih ya, setelah kita mengarungi kurikulum 2013 selama kurang lebih 7 tahun, memang posisinya masih seperti itu. Nah, upaya yang dilakukan adalah perubahan struktur kurikulum, di mana kita menambah jam belajar siswa pada mata pelajaran, misalnya matematika, IPA, dan sebagainya, sehingga di situ siswa menjadi tinggal lebih lama di sekolah, belajar lebih lama di sekolah. Oleh karena itu membutuhkan waktu-waktu yang memang diperlukan. Salah satunya mungkin dalam tanda kutip kita mengorbankan mata pelajaran TIK dengan pertimbangan yang nomor satu untuk digunakan di mata pelajaran lain. Kemudian yang terakhir adalah tadi sudah disampaikan bahwa aplikasi Office dapat dipelajari secara terintegrasi. Jadi ketika guru mengajarkan bahasa Indonesia misalnya, kita bisa langsung memberikan bagaimana cara menulis di Word dan sebagainya, atau di matematika bagaimana cara mengolah data di Excel, atau di mata pelajaran lain yang menggunakan media presentasi menggunakan PowerPoint. Saya kira itu beberapa kajian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kenapa waktu itu TIK harus terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Nah, mungkin saya ingin melihat hikmah yang terjadi dengan dihapusnya. Kita bisa melihat hikmah yang terjadi di kelompok guru TIK ini. Persatuannya di bawah komando Om Jai memang sangat-sangat menggerakkan, sampai bisa mendatangi berbagai stakeholder, sehingga terjadilah bagaimana TIK sekarang bermetamorfosis antara kutip menjadi mata pelajaran atau subjek informatika. Next, Pak Om Jai. Ya. Ya, next lagi. Nah, untuk yang berikutnya, setelah 1 tahun TIK dibiarkan begitu saja, dan kami mungkin mohon maaf saya dapat cerita-cerita ya, ketika kami mengunjungi sekolah-sekolah, ada guru-guru TIK yang tadinya masih honorer kemudian harus keluar dari lingkup pendidikannya, dari sekolahnya menjadi dan dari pekerjaan dan sebagainya, sehingga pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, artinya sampai dengan sekarang itu peran guru TIK itu masih ada ya Om Jai. Jadi di Permendikbud nomor 68 yang dirubah dengan tertib itu sekarang masih berlaku untuk guru TIK. Walaupun mata pelajaran pilihan informatika sudah ada, tapi untuk peran guru TIK permennya tidak disambut, sehingga bagi guru yang tidak termasuk dalam implementer informatika masih bisa berperan sebagai guru TIK untuk melakukan kewajiban profesional. Nah, di sini saya kira tidak terlalu lama akan saya sampaikan bahwa guru
guru TIK ini perannya menurut Permendikbud di atas adalah yang pertama membimbing peserta didik. Membimbing peserta didik itu seperti apa? Peserta didik kan di sekolah berusaha untuk belajar untuk mencapai kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, di sanalah peran guru TIK untuk bagaimana memberikan pembelajaran, memberikan fasilitas kepada peserta didik yang belajar di mata pelajaran lain menggunakan TIK. Artinya mata pelajaran berbasis TIK di mata pelajaran lain itu dibimbing oleh guru TIK di sekolahnya. Yang kedua adalah memfasilitasi sesama guru. Nah, guru itu kan tugasnya banyak ya Om Jaya, mulai dari menyusun PP, menyusun pembelajaran prakarya, RPP dan sebagainya. Itu kan membutuhkan fasilitas sehingga kita tahu betapa Indonesia ini sangat beragam, sehingga banyak sekali kawan-kawan guru kita yang memang belum memahami bagaimana menggunakan ICT ya, bagaimana menggunakan ICT dalam pembelajaran, sehingga disinilah fungsi dari orang guru TIK di sekolah untuk membantu sesama guru menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir adalah memfasilitasi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini berarti kan bagaimana mengatur manajemen sekolah. Di situ juga peran guru TIK diharapkan untuk mencapai di sini. Nah, ada beberapa hal mungkin yang kelemahan juga yang terjadi dalam hal ini, bahwa untuk menjadi guru TIK yang dalam ini difungsikan seperti BK itu akan berpengaruh kepada karir ke depan guru TIK ini menjadi pengawas, jadi kepala sekolah mungkin agak mendapat ganjalan ketika hanya berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Sehingga alhamdulillah di tahun 2018 mungkin next Rajai tahun 2018 itu 2018 lahirlah informatika ya. Informatika di tahun 2018 ini kita memang berubah struktur kurikulum ya. Berubah struktur kurikulum yang semula di SMP itu mata pelajaran prakarya sendiri, maka prakarya dirubah menjadi pilihan. Jadi bisa dapat memilih prakarya dan atau juga bisa memilih informatika. Kemudian di SMA ini belum berubah ya, tidak ya. Untuk di SMA belum berubah Pak. Di SMA belum berubah. ya, coba di next dulu Om Jai. Jadi yang di SMA itu terjadi perubahan di Permendikbud tentang kurikulum SMA nomor 59 ya Bapak Ibu. Nomor 59 itu terjadi perubahan struktur kurikulum di kelompok C. Jadi yang semula mata pelajaran pilihan itu hanya lintas minat dan pendalaman minat. Nah, di sini tambahkan informatika. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa kok informatika ini hanya dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan? Itu kan pertanyaan yang ada di pikiran kita. Dan harapannya di kurikulum ke depan, mudah-mudahan informatika bisa menjadi mata pelajaran yang wajib. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa sekarang sudah tadi disampaikan banyak oleh Bapak yang dari Epson tentang menginjak revolusi industri 4.0, dan kita juga bisa dengan adanya pandemi ini malah kita lebih leading ya menjadi sosial 5.0, bagaimana kita bergantung kepada teknologi kita. Mudah-mudahan kedepannya informatika bisa menjadi mata pelajaran yang wajib. Kemudian apa sih muatannya yang dalam informatika? Ini yang pertama ada teknik komputer. Teknik komputer itu terkait hardware, software, perkebunan sebagainya ya. Kemudian ada jaringan, bagaimana kita berkoneksi dengan jaringan lokal, dengan jaringan internet, secara kabel atau secara kabel. Kemudian ada algoritma dan pemrograman. Mungkin ini yang di kurikulum TIK tahun 2006 itu ada barangkali ya. Itu
tambahannya ada algoritma dan pemrograman. Jadi ini yang lebih penting yang nanti akan diaplikasikan oleh guru dalam rangka menanamkan konsep berpikir komposisional atau computational thinking ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang berada di lingkungan kita dengan menggunakan komputer. Mungkin Pak Mendikbud kita ini sebagai role model ya, bagaimana beliau merubah transaksi ojek yang konvensional menjadi online gitu ya. Walaupun naik ojeknya tetap konvensional ya, tidak online. Kalau naik ojeknya tidak online, tapi kita bagaimana reservasi dan sebagainya kita bisa mengetahui. Itu salah satu bentuk computational thinking yang sudah dilakukan oleh Pak Mendikbud Nadiem Makarim. Nah, selanjutnya adalah ada analisis data. Nah, ini analisis data ini juga memang dibutuhkan oleh oleh masyarakat kita, karena kebetulan di MISPISA itu di sana sangat-sangat diperlukan analisis data. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dampak sosial informatika atau sosial computing ya. Jadi ketika anak kita bermain gadget, bermain laptop, bermain media sosial, itu kita harus memberikan pembelajaran supaya tidak jadi berdampak negatif kepada pertumbuhannya. Kemudian yang selanjutnya adalah TIK-nya ini Om Jahit. TIK ini yang di 2006 kita ini, jadi teknologi informasi dan komunikasi. Nah di sini kita kalau TIK ini di informatika ini bisa berupa input, bisa berupa output. Artinya peserta didik sebagai input menggunakan TIK dalam memproduksi atau belajar informatika dalam membuat produk-produk TIK. Nah, sebagai outputnya adalah produk TIK-nya sendiri. Jadi bukan hanya bagaimana menggunakan fasilitas TIK yang ada, yang sudah ada di pasaran, tapi juga bagaimana kita bisa membuat satu produk TIK. Kemudian yang selanjutnya adalah praktikalitas bidang. Nah, kalau praktikalitas bidang ini adalah computer practice ya. Jadi barangkali Bapak Ibu tahu yang namanya STEM ya. STEM. Nah, computer practice ini adalah bagaimana kita menggabungkan antara beberapa item, beberapa subjek dalam satu project membuat sesuatu hal. Jadi misalnya tadi yang project online itu kan salah satu bentuk computer practice ya. Kita secara ekonomi bagaimana, secara teknologi bagaimana digabungkan di sana teknologi informasi dan komunikasi. Nah, Bapak Ibu, untuk informatika ini implementasinya sangat terbatas ya. Jadi ini dimulai tahun ajaran 2019-2020 dan ini baru diaplikasikan kepada beberapa sekolah dan beberapa guru saja. Kalau di SMP itu kurang lebih ada 500 guru. Mungkin kalau di satu sekolah ada 2 guru yang implementasi, berarti jumlah sekolahnya di bawah 500 guru. Tapi di sini kita berbasis guru ya, karena yang menjadi syarat dan ketentuannya adalah gurunya. Jadi siapa sih yang berhak atau yang bisa memberikan pembelajaran modern informatika yang banyak ini kepada peserta didik? Yaitu yang pertama adalah gurunya harus junior. Itu artinya beliau guru yang akan mengajarkan informatika itu harus lulusan komputi. Nah, komputi itu kan banyak ya, ada teknologi informasi, ada TIK pendidikan, ada sistem informasi dan sebagainya. Jadi ada banyak lulusan guru terkait komputi yang bisa memberikan pembelajaran informatika. Kemudian yang kedua, syarat yang menurut saya agak berat adalah guru tersebut harus sudah tersertifikasi pendidik, artinya sudah mengikuti PPG atau PLPG pada waktu sebelumnya terkait dengan beberapa mapel yang memang komputing ya, misalnya TIK, KKPI, kemudian di SMK itu ada yang namanya teknik komputer jaringan ya, ada namanya
software engineering atau Iya, kan sih Mas Dedio. Ini kan Calebar. Calebar sih ya. Jadi ada beberapa itu yang bisa melakukan pembelajaran, sehingga untuk tahun pertama informatika ini diberlakukan secara terbatas dan top down. Nah, top down itu artinya dari tim kami dari pusat itu melakukan tracing guru-guru yang sudah sertifikasi dan linier melalui data di Dapoding, sehingga melahirkanlah ini. Dan ini juga kita mengirimkan dulu kepada dinas-dinas di daerah, apakah betul dicek dulu sudah sesuai, dan kemudian disampaikan melalui surat pesan dari Sekretaris Jenderal Kemdikbud itu nomor 5/PB tahun 2019. Nah, harapan saya secara pribadi untuk yang ini mungkin di domanya masih belum dirubah, tapi harapan saya secara pribadi sudahlah syaratnya itu lebih baik guru yang linier saja, ya, guru yang linier dan tidak usah memaksakan untuk sertifikasi. Karena apa? Karena proses untuk mendapatkan sertifikasi ini yang saya tahu dari kondisi-kondisi yang ada ini adalah sangat ngantri ya. Saya tidak bisa membayangkan tahun satu ini akan bertambah banyak ya. Jadi kalau dengan syarat seperti ini, dengan syarat harus sertifikasi, saya kira nanti pertambahannya akan sangat sedikit. Jadi saya harapkan mungkin nanti ini sebagai masukan barangkali kepada kepala pusat supaya nanti akan ada revisi terkait pedoman implementasi mata pelajaran informatika. Kemudian yang tahun 2020-2021-nya Bapak Ibu itu dilaksanakan secara bottom up, artinya sekolah-sekolah yang sudah memenuhi syarat dan kebutuhan pada yang sudah mengimplementasi dipersilakan untuk mengajukan pada dinas pendidikan dan dinas pendidikan bersurat kepada Direktorat Jenderal Assessment ya. Karena kalau tidak melakukan proses seperti itu, khawatirnya akan tidak terdapat di data pokok pendidikan Kemdikbud. Saya kira itu terkait mata pelajaran informatika. Next mungkin Unjai. Ya, Mudah-mudahan dari penjelasan bagaimana TIK di kurikulum 13 ini bisa diterima oleh Bapak Ibu semua, sehingga kita ambil hikmahnya ya, dengan dihapuskan TIK, sekarang kemudian ada dengan TIK, kemudian sekarang ada mata pelajaran matematika. Kita ambil hikmahnya ketika guru yang lain Om Jaya ya, ketika guru yang lain yang mengajar matematika misalnya ya, jam mengajarnya kurang dari 24, itu insya Allah tidak cair sertifikasinya. Tapi ketika guru TIK menggunakan bimbingan TIK, walaupun mereka hanya ngajar 9 jam fisika misalnya, kalau Om Jaya ngajar fisika itu insya Allah bisa cair karena dengan menggunakan next. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah terkait COVID-19. Next lagi Om Jai. Jadi di COVID-19 ini Pak Mendikbud atau Mas Menteri ini sudah mengeluarkan beberapa kebijakan ya, itu nanti akan didukung oleh seluruh unit utama yang ada, beberapa unit utama, diantaranya ada Balitbang dan Pertukuan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, ada Sekretaris Jenderal, ada unit utama, Pauding Management, ada Dikti dan sebagainya, dan semuanya sudah berkolaborasi untuk bagaimana melakukan kebijakan secara makro di tingkat Kemdikbud. Itu ada surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19, sehingga kondisi sekolah di seluruh Indonesia tidak berjalan ya. Kemudian surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat dan revisi pendidikan terkait situasi COVID-19. Om Jai, mungkin next saya hanya akan menampilkan bagaimana pusat kurikulum
Perhubungan ini berperan ketika Pak Mendikbud mengeluarkan kebijakan terkait COVID-19. Nah, di sini ada 3 hal yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perhubungan. Yang pertama adalah mempertimbangkan kondisi agar sekolah dan dinas pendidikan tidak memaksakan pencapaian KIKD. Artinya begini, karena kondisi darurat ini, sekolah dapat memilih kompetensi dasar esensial yang dapat disampaikan kepada peserta didik dan tidak dituntut untuk menyelesaikannya pada saat ini. Tapi ketika memasuki masa normal yang benar-benar normal itu diharapkan dapat melanjutkan atau menyelesaikan seluruh kompetensi ini dan disampaikan. Nah, terkait hal ini, Bapak Ibu, Pusat Kurikulum dan Perbukuan bekerjasama dengan Pusat Asesmen dan Pembelajaran nanti akan diterbitkan dalam bentuk surat edaran atau bentuknya kebijakan apa yang diterbitkan. Kita menerbitkan beberapa KD